itu ada jalan baru yang itu ada di utara jembatan jalan tol ada perempatan lama tidak ada masalah. Cuma sekarang ada jalan tol maka jalannya tidak ada, lampunya tidak ada, sehingga bukan pengguna orang daun pasar loh, tapi banyak lalu lintas sangat padat sekali apalagi kalau pagi dari Klaten yang sekolah ke SMA Karangano maupun SMP semua terpusat di Kecamatan Karangano beberapa lembaga pendidikan SMP maupun SMA, sehingga perlu diusulkan kami minta pada Kapolres sehingga nanti ke LSC maupun ke DPU insya Allah dengan rekomendasi dengan lampu jalan dan lampu jalan segera ada. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bahwa belum lama di Kecamatan Karangano dapat musibah angin puting beliung yang menyebabkan tiang listrik putus Pak, jalan utama Penggung yang itu macet. Lah alternatif jalan yang ada Pak sebenarnya yang dari utara atau dari barat itu diarahkan ke jalan itu berangkat dan jalan sampai ke Penggung. Lah yang ke barat itu sebenarnya ada jalan yang sangat lurus bagus dari desa Gajiran depan kantor desa Gajiran masuk perempatan langsung menuju pas ke rumah depan rumahnya DPR mantan DPR PDIP Pak Srianto. Cuma yang jadi masalah ini ada jalan itu miliknya PU itu di perempatan ke sana itu masih jalan Jawa bahkan untuk sepeda motor aja sulit. Andai kata itu nanti ditaruh kami keraskan kalau jalan macet utama Penggung Jatino insya Allah lewat itu semua lancar. Jadi dari desa Gajiran sampai ke Beku jalan Jatino atau Karangano Klaten itu sangat mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi kendaraan yang masuk di dukuh-dukuh. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata jalan itu baik, mungkin anak-anak kecil yang berangkat sekolah akan lewat situ juga dan mengurangi kepadatan jalan utama Jatino Karangano atau Jatino Penggung. Itu Pak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi Bapak Kapolres, mudah-mudahan kerumahan lalu lintas Penggung Jatino dan Karangano Klaten akan berkurang dan mudah-mudahan tidak ada korban, karena sebelum ada rambu ini memang banyak pilih-pilihan Pak, karena memang ya jalan baru kadang-kadang yang dari sini belok langsung padahal dari utara
Kalau perpanjangan SIM, alhamdulillah saya sudah 2 kali perpanjang SIM di Polres Klaten, tidak memiliki hambatan apapun, asal seluruh poin-poin yang harus dikerjakan kita kerjakan. Dan ya saya melihat sendiri pada saat itu saya ujian tertulis, saya nilai paling tinggi 80, lolos ke ujian praktek alhamdulillah lolos, dan akhirnya saya mendapatkan SIM tanpa jalan calokan. Itu aja. Yang kedua Pak, mengenai Babin Kamtibmas, apalagi ini tadi Bapak juga bahwa sekarang itu mau Natal dan tahun baru, liburan berbarengan juga dengan libur anak sekolah. Iris, yang sekarang beredar mengenai anak-anak muda yang sering berkeliaran di malam hari. Ada himbauan di beberapa daerah itu yang katanya jam 20 atau 22 itu semua anak harus di rumah. Tapi tidak mungkin bagi anggota Polri untuk mengecek masing-masing yang ada ini, yang ada yang punya anak sudah di rumah atau belum. Pertanyaan saya ini juga terkait dengan keamanan itu, terutama di jalan, karena kebetulan saya keluar agak malam. Jadi kalau misalnya di jalan kita butuh sesuatu, kita minta tolongnya kemana? Mungkin ada komplain dari Polres Klaten kalau terjadi sesuatu yang entah itu dari kecelakaan lalu lintas atau ada Kamtibmasnya, kita bisa online langsung ke bagian mana. Belajar dari saya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Mardiana Pak, RW 2. Pertanyaan yang ketiga tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Sunaryati dari SD Muhammadiyah Program Khusus Nabati Karanganyar Bapak. Yang kami hormati, terima kasih Bapak Kapolres yang mewakili dari Pak Tegar, dan juga Bapak Camat serta Pak Kades, Bapak Desa dan juga Pak Ramel serta Bapak kita dari Bapak Pak Ferry, untuk juga tamu undangan yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, saya berterima kasih atas kesempatannya. Semoga ada curhat-curhat yang lain ya Pak. Karena baru kali ini saya menjadi warga Tarubasan 11 tahun, ada curhat-curhat juga kali ini. Dan moga-moga bermanfaat untuk kami, apalagi seputar Karanganyar dan sekitarnya. Untuk yang berikutnya, kami selaku kepala sekolah di SD Muhammadiyah Rabani ini Bapak Tegar, kami 1 semester yang lalu, 6 bulan ya Bapak, sekitar 6 bulan yang lalu di awal pembelajaran kami mengirim surat cinta, surat permohonan kepada Dinas Perhubungan, karena Bapak kami sekolah SD Muhammadiyah Rabani ini ada di Jalan Karanganyar, Jalan Raya Karanganyar KM 2 Tarubasan, di mana dengan 376 siswa itu di pagi hari kan crowded sekali Bapak. Dan ketika ada jembatan runtuh yang dulunya di depan sekolah kami ada zebra cross lah gitu ya Pak, kan hilang Bapak. Setelah penambangan aspal, jalan itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, hingga 1 semester ini kami kemarin alhamdulillah mendapat jawaban Pak dari Bapak Kapolres Pak Haryono dari Karanganyar. Ini kan mau fasilitasi bahwa sudah mendapat jawaban bahwa insya Allah ada kabar baik di tahun ini, bahwa selain nanti zebra cross, moga-moga ada zona selamat yang kami mohonkan. Nah, karena itu ini kan hubungannya dengan keamanan dan juga ini Pak berkendara, karena dari jalur jalan tol dan juga jembatan ke arah Klaten itu kan makin turun lalu lintasnya makin cepat sekali, dan sudah tidak terhitung berapa kali kejadian
mewakili untuk menyampaikan bahwa keselamatan putra-putri kami dan juga rasa aman dari wali-wali masyarakat, apalagi seputar anak-anak dan sekitar yang menitipkan putra-putrinya ke sekolah kami karena masih kecil-kecil Pak. Itu apalagi kelas 1 kalau nyebrang itu kalau ada binyater itu kan kasihan. Moga-moga tersampaikan dan moga-moga bisa terwujud zona selamat di Pamekasan. Maka Bapak dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama kita bahas dulu. Ada 3 penanya atau 3 yang menyampaikan terkait beberapa permasalahan yang tentunya akan kita cari solusi atau pemecahan bersama. Yang pertama, Pak Usio ini mungkin hampir sama dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu Rintik, namanya unik. Baik, saya ucapkan terima kasih, apresiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata orang yang peduli terhadap keselamatan warga atau orang lain. Tepuk tangan dulu. Jarang kita temuin ada warga yang sangat intens, pemerhati lalu lintas, kemudian paham terkait adanya rambu di situ. Tentunya jika paham pasti Bapak itu pasti patuh berlalu lintas. Terkait hal tersebut, terima kasih masukannya. Langsung izin saya eksekusi. Nanti Pak Kapolsek sama Balik, ya mungkin sama Balik biasa. Silakan setelah ini paling lambat minggu depan tolong dipetakan di kanan bagian mana yang perlu rambu di situ, titik-titik mana yang perlu pemasangan, kerawanannya apa. Silakan didatakan. Minggu depannya pas tahun baru ajak rekan bisu ke sini cek bareng. Ya, tentunya itu harus cek lapangan. Kalau ada mohon maaf, surat, kemudian usbah sebagainya susah. Kita ajak bareng alasan ngopi, tapi kita culik sebelum sini sambil lihat TKP, betul ya? Itu lebih realisasi daripada kita nanti rapat-rapat di sana. Kalau nggak cek lapangan, berkasi karena tadi betul Ibu, kalau ada sekitar 300 anak murid sangat baik jika tidak ada zona merah untuk sekolah. Nah, itu biasanya. Itu dari Pak Musyono sama Bu Rintik. Kemudian terkait dengan pusat Bapak, mungkin hampir sama juga. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan umum. Kita lihat dulu itu kelas jalannya kelas apa. Itu jalan provinsi, kabupaten atau jalan desa. Karena terkait dengan anggaran untuk perbaikan tersebut. Jika sudah jelas kelas jalannya, nanti tentunya anggaran baru akan kita anggarkan untuk perbaikan tersebut, antisipasi atau dijadikan jalur alternatif apabila ada hambatan di beberapa jalur utama. Itu ya Pak. Nanti silakan ada Pak Camat mungkin dirapatkan jika itu tipenya atau kelas jalannya adalah jalan desa, silakan menggunakan anggaran desa. Namun jika menggunakan anggaran kabupaten, maka kita bantu untuk sounding ke rekan PU. Kemudian yang berikutnya Pak Bibi. Pak Bibi terima kasih atas masukan kritiknya Bapak terkait pembuatan SIM. Pembuatan SIM ini memang jadi bahasan menarik. Dari beberapa penelitian yang saya baca, mungkin sumbernya juga saya kurang hafal. Instansi atau mungkin beberapa kepolisian di beberapa negara itu adalah cermin dari masyarakatnya. Mungkin pendapat saya agak beda di beberapa
peraturan itu sudah dibuat, dipikir, dirapatkan berulang kali oleh ahlinya dengan ketentuan bahwa jika kita ingin memiliki SIM itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, bisa menggunakan kendaraan bermotor, paham peraturan lalu lintas, emosi dalam berkendara juga harus stabil. Itulah gunanya kecil. Kalau tadi mungkin ada kritik terlalu ribet, ruwet dan sebagainya, Bapak belum tahu permohonan SIM Jepang itu negara maju. Jangankan 2, 3, 5 itu ada yang 16 kali nggak bisa. Cuma kenapa saya tidak cerminan ya? Pada kebanyakan kita ini pengen shortcut itu cara pertama itu lewat dan sebagainya. Itulah awal mula terbentuknya cara lulus. Saya apresiasi bisa ikut ujian tulis lulus, psikologi lulus, lulus. Nah itu bisa. Dan saya harapkan semua warga juga bisa seperti itu. Jadi kita dalam berkendara di jalan aman. Karena apa? Mungkin dari pengalaman saya pernah jadi pelakar juga. Kita di jalan Bapak Ibu, kita udah tertib, udah bener nih. Kalau lawan kita atau pengemudi samping kita nggak bener, ya kita membantu kan? Betul kan? Kita udah bener nih, jalan pelan-pelan, sesuai kecepatan, pakai helm. Ada mobil di belakang malam ngantuk atau mungkin lagi ada masalah, ngebut dan sebagainya, nyenggol kendaraan kita, korban juga kan? Itulah gunanya kita seleksi para pengemudi lalu lintas di jalan raya. Jangan asal dia bisa beli motor, bisa megang gas jalan, ya menggunakan kendaraan motor sembarangan tanpa ada seleksi. Jadi itu Bapak mungkin kenapa syarat pembuatan SIM itu cukup detail, pertimbangannya ada 10. Jadi ada penelitian juga pembunuh terbesar nomor 4 atau naik 3 di Indonesia itu adalah kecelakaan di jalan raya. Pertamanya tentu jantung, tapi nomor 3 itu adalah kecelakaan. Mungkin nggak terasa, ini tiap hari yang saya laporan tiap hari di Klaten aja, itu sehari ada 5, 6 kejadian kecelakaan lalu lintas, baik luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Itu izin yang bisa diberikan. Kemudian apabila ada bapak pulang malam mau minta nomor aduan, kita ada namanya chat road, jadi call center. Ada yang tahu call center nomornya berapa? Pak SPK, Agung, call centernya bisa disampaikan langsung. Bapak sudah? Ulangi ya, 081 ya. Ya. Baik. Ini bukan nomor telepon biasa, saya ulangi. 0811 255 881. Ini bukan nomor biasa Bapak Ibu. Ini operatornya dimonitor oleh petugas yang tiket tiap hari. Ini tidak akan pernah mati dan pasti akan dilalui karena ini langsung ke Bapak Kapolres. Jadi ada satu grup yang isinya ketika ini Bapak WA masuk, Pak ada kejadian di sini, peristiwa ini, kita akan segera lanjuti. Karena itu langsung ke jalur pimpinan. Jadi bukan hanya operator, tapi langsung ke pimpinan. Jadi silakan jika ada permasalahan nanti bisa langsung ke nomor tersebut.
Itu untuk pertanyaan sesi pertanyaan. Kita buka sesi kedua. Untuk Pak ya. Tes. Terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Prakoso, mewakili dari Bapak-Bapak Kepala Desa. Ada dua pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ini mungkin ya sudah lama, tapi saya buka lagi. Kemarin itu ada program Singkuyung, program Singkuyung dari provinsi atau dari ini. Itu dari masyarakat kami itu berharap sekali kalau itu memang program Singkuyung terus di post, itu paling tidak kalau diperkenalkan itu ada pemutihannya. Karena rata-rata yang belum bayar pajak itu karena mungkin tidak ada dana untuk, karena sudah terlanjur 3 tahun, 4 tahun, dendanya sama pajaknya hampir sama gitu. Jadi kalau kami usul itu bahwa program Singkuyung itu ada pemutihan untuk pajaknya, untuk dendanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai bisik-bisik dari perangkat maupun kades mengenai pengadaan SIM. SIM itu mohon direalisasikan untuk perangkat dan kades, atau mungkin bayar separuh atau gratis. Ya, kami berharap begitu Pak. Atau khusus perangkat dan kades berarti itu alhamdulillah. Mungkin itu aja Pak dari kami mewakili kades. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk yang ini langsung saja Bapak. Terkait program Singkuyung Bapak, terkait kemudian pajak kendaraan. Kemudian kita ketahui bersama bahwa ini adalah kewenangan dari Dinas Pendapatan Daerah. Itu adanya di jadi satu namanya Samsat. Samsat itu ada 3. Jadi namanya pajak kendaraan itu ada 3 instansi yang menaungi di situ. Yang pertama adalah Dispenda, yang kedua adalah Polri terkait registrasi, yang ketiga adalah jasa raja terkait asuransi. Jadi apabila Bapak ingin mengusulkan terkait kemudian pajak yang telah denda, itu pengambil kebijakannya adalah Bapak Gubernur biasanya. Tentunya ada beberapa pertimbangan kapan, bagaimana, berapa lama kemudian ini dilaksanakan. Nah, itu teman-teman dari Dispenda yang memutuskan. Hanya nanti bisa kita usulkan apabila memang data yang sudah kita rekap banyak yang pernah denda, hanya untuk meningkatkan anggaran pendapatan daerah provinsi, kita buka lagi sehingga masyarakat untuk membayar pajak. Bisa. Kemudian tadi dari perangkat desa dan kades kita program untuk pengadaan SIM khusus gitu ya Pak. Tidak apa-apa karena belum usaha. Ya. Mungkin kalau bayar setengah ya, bayar separuh, pertanyaannya cuma satu Pak. Pakai uang yen lawan duit. Karena apa Pak? SIM tersebut kita ada namanya PNBP yang harus kita setorkan ke negara. Itu yang kurang lebih berapa? Ada monitor berapa SIM? Paling 120 untuk SIM C, kemudian SIM A, terus 20 juga 130. Ini berubah-ubah Pak.
Itu hanya PNBP Pak ya, PNBP. Jadi itu harus disetorkan ke negara. Ya mungkin untuk di kolektif mungkin bisa nanti Bapak bareng-bareng untuk jalan mau makan, sampai jalan-jalan ke paten, nanti ujian bareng-bareng, tinggal dikomunikasikan nggak ada masalah. Tapi tetap untuk tes dan sebagainya tetap dilaksanakan. Jadi monggo dikomunikasikan dulu Pak. Monggo. Ada yang lain? Yang kedua? Adik-adik? Oh, ibu bapak. Ini terakhir adik-adik yang KKN di sini. Saya minta request, saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Klaten atau yang mewakili, yang kami hormati semua hadirin semuanya. Kami dari Kepala Desa Kulen mau menanyakan bahwa terkait dengan keamanan juga keselamatan, lebih-lebih ini sudah mendekati hari Natal juga tahun baru. Titik fokusnya Bapak yang saya sampaikan bahwa jalan dari Penggung hingga Jatinong ya akhir-akhir ini setelah terjadi dulu pernah terjadi bencana pohon tumbang sehingga mengakibatkan warga Cengkareng tentunya saat itu yang meninggal. Kemudian untuk akhir-akhir ini juga ada berita dan bahkan terjadi puting beliung yang kemarin juga anak Pitoso itu juga terbang. Yang kami rasakan dari warga kami tentunya banyak sekali warga yang merasa ketakutan kenapa ketika mengantar sekolah, lebih-lebih saat mendung, saat angin dan sedikit saja ketakutan jangan-jangan nanti seperti yang dulu. Yang kami perlu tanyakan dan mengharapkan bahwa mungkin dari kepolisian bisa untuk kerjasama dalam arti bisa untuk menyampaikan juga langkah-langkah PU juga terkait dari pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan itu untuk lebih diperhatikan atau ditindaklanjuti untuk ditebang. Mungkin itu karena keselamatan daripada keamanan tidak lepas selain dari masyarakatnya atau SDM-nya atau manusianya sendiri juga faktor alam. Untuk saat ini faktor alam yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Itu saja Pak dari kami, sekedar himbauan dan mengharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada nggak? Kalau nggak ada saya kasihkan beliau. Nggak ada ya? Ada? Nggak lagi, satu lagi. Jawabannya di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Wakil Kapolres dan juga Bapak Camat, Bapak yang saya hormati dan seluruh tamu undangan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kami mendatang di sini Pak, tapi kami tadi mendengar beberapa keluhan dari masyarakat, khususnya desa Daun Basar, yang salah satunya terkait dengan pembuatan SIM. Saya di sini bukan ingin bertanya sebenarnya, cuma lebih ingin menanggapi dari jawaban Bapak terkait dengan pertanyaan Bapak RW 02 yang tadi Bapak bilang kalau di salah satu problemnya itu di masyarakat yang mencari shortcutnya itu Pak. Ya, saya sepakat dengan pendapat Bapak, cuman yang kami soroti di sini juga terkait dengan sistemnya Pak. Karena saya lihat kalau calon ini kalau tidak ada jalur ke dalam itu juga nggak bisa gitu Pak. Artinya ada yang membuka jalur di sini. Artinya kami menyadari bahwasanya upaya untuk mengatasi persoalan ini itu memang nggak cuma dari masyarakat ataupun cuma dari kepolisian. Artinya perlu sinergi bersama, perlu kesadaran bersama di kami sendiri, di organisasi di mahasiswa, di kampus
dia melakukan hal yang memang dilarang. Salah satunya soal membakar SIM. Namun memang menurut saya perlu ada ketegasan dari sistemnya kita, dari sistem di kepolisian agar jalur-jalur yang ini tidak bisa kami atasi karena kami tidak punya kewenangan untuk melarang masyarakat melakukan hal tersebut. Kami cuma bisa mengedukasi. Sedangkan kalau di kepolisian, ketika memang ada pelanggaran di samsatnya atau di itu kan punya kewenangan untuk memberikan teguran ataupun sanksi. Nah, kalau saya boleh saran, barangkali bisa dilakukan sidang yang ataupun apa ya semacam sidang lah, atau barangkali kami pengen tahu juga kira-kira solusi dari Bapak seperti apa. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Bapak. Jadi kan terakhir deh waktunya. Singkat dan jelas nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Indra, Kepala Desa Tarangan, yang kami hormati Bapak Kapolres Klaten, saya mewakili dari Bapak yang kami sampaikan Bapak untuk remaja sekolah. Dalam hal ini dulu ada program pengendalian bully. Nah, karena sudah lama ini kayaknya saya baru mendengar sekarang kegiatan itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena saat ini marak sekali bullying di tingkat sekolah, dan termasuk di dalam hal ini yang menjadi korban kebetulan juga anak saya. Yaitu mohon untuk dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti supaya nanti kegiatan bullying di sekolah-sekolah itu tetap dibiarkan, jangan memaksa tahun sekali, tapi untuk pengertian daripada orang tua itu kadang kurang pengetahuan. Jadi kalau sudah dibully itu dia tahu anaknya tidak ke sekolah, ditanya cuma diam dan sebagainya. Nah itu dalam hal ini anak saya sudah menjadi korban kemarin itu 3 bulan tidak masuk sekolah. Nah sampai sekarang masih dalam perawatan. Itu mohon dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti di pihak sekolah-sekolah diadakan suatu pembinaan. Itu Pak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, untuk sesi kedua kami nyatakan selesai, kita diskusi saja. Tadi terima kasih Bapak untuk masukannya terkait keamanan keselamatan bagi warga di jalan terkait bencana ya, atau mungkin musibah seperti beliau yang selalu terjadi. Betul Pak, kalau puting beliau yang disasar adalah pohon yang gampang tumbang, yang timbul bentuknya. Ini perlu adanya masukan saran kepada semester terkait, mungkin DLH atau PU, untuk memangkas pohon tersebut sehingga apabila ada angin yang akan kencang dan gampang tumbang. Ini tahu silakan di Bapak Camat, Bapak Kapolsek bisa mengirim surat harapan di dinas PU atau yang menaungi tersebut agar menjadwalkan, karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada memperbaiki yang dulu. Itu kira Pak, nanti saya konsen ke Pak Kapolsek sudah dibuat belum untuk permohonan perawatan atau pemangkasan pohon. Kemudian tadi dari adik-adik mahasiswa terkait tadi, betul yang disampaikan tadi bagi saya, kok bahas ini seru teman. Tapi kalau Pak, ini kami jadikan edukasi untuk kita bersama. Adanya jalur-jalur khusus gitu ya,
kami juga punya sistem bahwa apabila itu tertangkap tangan, mungkin anggota Polres Klaten atau Polres dan sebagainya, itu ada mekanisme yang mengatur. Tentunya tidak akan digantian, kita juga akan dilaksanakan bukan teguran lagi, langsung sidang. Karena itu ada atensi dari Pak Kapolri, tidak ada yang bermain-main dengan SIM lagi. Jika masih ada yang nekat bermain-main, ada yang membuka loket-loket setan misalnya, gitu kan, wah bayar aja, bisa dan sebagainya. Kalau memang ada silakan. Tadi sudah ada nomor yang saya bagikan. Kalau Bapak Ibu menemukan hal tersebut disertai barang bukti, monggo kita akan buka selebar-lebarnya. Memang ada anggota saya yang melaksanakan perbuatan tercela dan tentunya akan saya tindak tegas terhadap yang dulu. Namun jangan asal menuduh, jangan katanya Pak, katanya teman saya. Repot nanti ketika teman saya ditanya, Pak, saya nggak ngomong gitu ya Pak. Repot. Jadi tolong ketika Bapak Ibu menemukan adanya hal tersebut, silakan laporan di nomor yang sudah saya sampaikan tadi, disertai data barang bukti. Saya janji akan tegas anggota tersebut. Itu ada ya. Itu lebih fair karena kita tidak mengakomodir tersebut. Itu zaman saya masih SMA gitu, banyak gitu. Saya pulang ya. Kemudian yang terakhir terkait bullying, Bapak. Terima kasih saran masukannya. Bullying tentunya ini menjadi concern kita bersama, tidak dari kepolisian, dari pihak sekolah, dari ada namanya itu dewan komite. Itu bisa disampaikan di sana. Namun dari komite juga tidak ada tidak lanjut, bisa kita galakan lagi terkait sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mungkin nanti Pak Damin paling laporannya ya. Silakan Pak, kalau ada agenda jadwal sekolah-sekolah dimasukkan bahan materi tentang bullying ya. Nanti bekerjasama dengan dinas pendidikan kita bagi rata antar kecamatan di Klaten, tidak hanya Karanganyar. Jadi mohon maaf Ibu, kita ada 20 kecamatan yang kita gilir tiap minggu sekali. Jadi kalau satu putaran itu berarti ada 26 dibagi 4 ya, 8 bulan setengah sekali putar. Jadi mohon bersabar karena kita juga terbatas dalam personil untuk kita akomodir. Baik, karena ini Jumat, hari yang pendek, saya rasa sudah lumayan banyak diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan di forum ini menjadi pembelajaran kita semua, bermanfaat, dan ke depan khususnya Kecamatan Karanganyar atau Desa Tarubasan bisa menjadi lebih baik, masyarakatnya rukun, aman tentram, tidak ada permasalahan yang berarti. Apabila ada bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak tuan rumah, Bapak Kepala Desa, atas sambutannya yang luar biasa untuk tempat, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang tidak disengaja. Selanjutnya saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.